ini aku meninggalkan anonimus atau konsep anonim itu karena aku bentuk apresiasi atau penghormatanku sama publik. Oke. Ya, jadi aku harus cukup fair itu. Kepada publik yang mau diajak berkomunikasi. Karena aku menempatkan karyaku di ruang mereka, Mas, di ruang kita, ruang publik. Jadi penghormatanku terhadap publik, aku menyertakan identitasku, gitu. Itu bagian respekku gitu. Aku kok kayak nggak respek ya kalau terus aku nemplek karya di ruang bersama, lalu aku nggak meninggalkan identitas yang memungkinkan untuk orang ngelakuin klarifikasi atau minta klarifikasi aku atau ya. Jadi ya itu kenapa terus sejak 2012 aku pakai inisial DS itu, Mas. Terus ada 2 angka di belakangnya itu angka tahun. Gimana Mas kabar? Baik, nggih. Lama nggak ketemu ya? Nggih. Ketemu langsung ini setelah sekian lama dan ketemu di banyak karya sebenarnya di jalan-jalan. Yang saya ingat terus sih Mas Sigit itu menghantui pikiran saya dengan mural Mbok Siem. Nah, saya baru tahu namanya tuh kemarin ngobrol dengan Mas Sigit. Mbok Siem itu buruh panggul ya di Pasar Beringharjo. Dia dari Sentolo. Tiap hari datang ke situ untuk bekerja. Ceritanya gimana itu sampai ketemu Mbok Siem dan jadi ikon yang menghantui pikiran banyak orang? Awalnya diskusi sama teman-teman tentang buruh gendong ya, buruh gendong Pasar Beringharjo. Itu kan usia profesi itu sama tuanya dengan Pasar Beringharjo sebenarnya. Lalu sampai hari ini mereka juga nggak diakui sebagai profesi. Jadi hak sosial politiknya sebagai seorang pekerja itu mereka nggak mendapatkan. Terus misalnya ya kecelakaan kerja, lalu cuti haid gitu-gitu itu mereka terlepas dari itu ya. Walaupun mereka juga nggak terus dalam tanda kutip cranky, artinya terus menuntut. Nah, ini juga itu antara filosofinya nrimo ing pandum sama sak madya tadi, tapi spiritnya masih persoalan ya sudah gitu. Ini ngomong soal bagaimana energinya dipakai gitu. Karena memang posisinya ya mereka situasinya secara ekonomi juga nggak kuat. Artinya yang mereka dapatkan hari ini itu syukur kalau ada sisanya, gitu. Jadi ya hari ini habis hari ini. Iya, gitu. Terus lalu aku melihat figur Ibu Mbak Serumbung kalau istilahnya di Jogja, ya itu buruh gendong pasar itu. Ngelihat itu banyak value, artinya ya keteguhan, tekad, semangat, lalu ya nggak cranky-nya tadi, terus masalah strugglingnya, lalu filosofinya sebagai itu dilakukan bukan persoalan beda logika dengan machoism ya. Mereka melakukan itu tidak atas dasar keperkasaan, ya secara fisik gitu. Tapi ketulusan dia bisa sekuat itu gitu. Karena rata-rata 3 kali sampai 4 kali berat badan mereka itu yang mereka panggul. Karena mungkin kayak model saudagar-saudagar rempah atau bumbu-bumbuan atau ya belanjaan semua, beras segala macam. Di lantai mana Bu parkirnya? Oh di atas Bu. Dia sambil naikin tangga gitu, nganter ke mobilnya. Kadang pick up, nanti biasanya orang kulaan juga di sana kan. Nah, aku ngelihat value-nya itu ini loh, kalau mau melihat potensi sebuah kekuatan itu bisa kok lewat ini energi ketulusan ya, rasa atau wilayah ketulusan daripada kekerasan ya, daripada keperkasaan yang
konotasinya ya turunannya ya itu tadi violence gitu-gitu. Enggak kok gitu bisa gitu. Terus ngelihat apa ketulusan mereka untuk menjalani hidup ya. Itu Bu Siem Piai orang Sentolo dan 2 minggu sekali Mas sebenarnya mereka pulang. Oh, dia tinggal di Dia nunggu pasar? toko Progo tutup. Oh, oke. Jadi kalau di depan toko Progo ada yang pada tidur itu bukan homeless. Oh, Itu ibu-ibu oke. ibu-ibu buruh gendong. itu Iya. untuk menghemat ongkos juga ya Ongkos mungkin. selalu save money. Jadi pulang bisa bawa ya Lebihan. berharga lah. Ya uangnya bisa lebih bernilai gitu yang dia kumpulin. Jadi dikumpulin dulu. Nah, lalu ya banyak value tadi soal ketulusan seorang ibu, terus seorang perempuan ya ngomongin apa bisa sekuat itu karena apa energinya Tulusnya itu. ya rasanya itu didasari dari ketulusan. Lalu apa strugglingnya, survive-nya dia dengan situasi ya apa situasi sosial politik yang sedang berjalan. Lalu aku agendakan untuk nemui mereka gitu. Itu random aja Mas waktu itu. Oke, saya bisa, terus aku ke Beringharjo. Aku sanggup kamera. Lalu ke sana aku nggak bisa artinya aku nggak punya kekuatan atau punya hak untuk memilih. Lalu karena aku nggak mau ganggu kerja gitu. Nah, mereka kan sedang bekerja Mas. Aku di pinggir jalan itu di apa belakangnya TBY itu aku sambil ngerokok. Taman budaya ya? Ya, ngeliat. Terus ada ibu-ibu yang baru berdiri. Ya, baru berdiri setengah nyender gitu Mas, gitu. Nah, sesaat aku ibu itu aja deh gitu pas mungkin baru itu random banget ya itu random itu banget kayak takdir ketemu dengan ibu gitu ya. Terus aku nyamperin terus aku sampein maksudku aku presentasiin lah apa ngobrol lah iya, ibu itu belum tahu namanya waktu itu. Iya belum tahu. Terus Bu saya mau bikin karya dari ibu-ibu buruh panggul ten riki gitu di sini gitu bisa saged ngobrol sekedap mboten Bu gitu bisa ngobrol sebentar nggak Bu gitu. Terus, nopo nggih Mas? Ngeten Bu, semangatnya ibu-ibu di sini itu perlu masyarakat di luar sana ngerti Bu, konco-konco ngerti, ya saya bilang gitu. Lah terus piye? Aku pengen gawe karya, karena ibu setuju, maringi pangestu, kula ajeng motret ibu. Mengke saking potret niku kula gawe karya Bu, kula gedhekke terus kula pasang ten pundi sing kula saged yang dimana aku bisa gitu. Sorry malah jadi bahasa Jawa. Ya kalau ngobrolnya gitu. Nah, terus kalau boleh aku mau motret ibu nanti untuk base karyaku aku gedein terus aku pasang di mana yang aku bisa Bu gitu. Supaya teman-teman di luar sana bisa nerima energi semangatnya dari ibu-ibu di sini. Gitu. Perlu disemangati Bu gitu. Anjur aku kudu piye Mas gitu. Nggih, nderek. Terus aku itu tembok itu di sisi selatan jalan kalau nggak keliru itu kayak buangan tampungan sampah dari berapa lantai di atas itu. Tadi aku wah ini ya nggak asik itu. Saya ajak ngobrol di seberang jalan. Bu, kita ngobrol di sana mawon yuk gitu. Monggo Bu gitu. Terus begitu aku ulang dan ibunya setuju untuk jadi karya, aku keluarin kaleng cat Mas. Kaleng semprot aku udah bawa itu propertinya cuma itu doang. Terus Bu, Ibu ngaston iki, Ibu megang ini ya. Soalnya nanti pas karyanya jadi tak pasang di jalan ada tulisannya yang masa depan adalah hari ini, mari kita perjuangkan. Ya gitu. itu kata-kata itu nempel di kepala saya. Nah, Ibu nanti kadose kayaknya Ibu yang akan nulis itu, jadi Ibu bawa ini. Bawa cat semprot itu. Nggih Mas, gitu. Nyekele piye Mas, gitu. Megangnya gimana Mas? Gini saya bantu terus. Nah, gaya itu nggak aku nggak. Udah mindsetnya tuh aku ini waktunya pendek gitu. Gitu. Jadi ya udah sampun nggih Bu, nggih. Gitu terus. Piye meneh Mas? Habis itu nggih pun manut Ibu, sak nyamanipun Ibu. Terus udah. Nah, baru habis itu ngobrol lagi tentang ya ceritanya mereka. Terus sampai ke poin yang klik sama itu teks itu belum muncul ya Mas. Di obrolan kita itu ini
kalau bahasa Indonesianya itu hampir sama, tapi itu ngobrol bahasa Jawa. Yo sing dinggo urip ya sing saiki gitu. Nek sisuk isih urip ya itu rezekinya dari Gusti gitu. Itu pemberian dari Gusti. Jadi sampai segitu dalamnya ya, value yang dihayati ya. Dan itu dijalani terus gitu. Penerimaan itu ya Mas. Maksudnya kalau ya nggak ngerti tapi spiritual sebenarnya. Iya betul. Ya, sangat spiritual itu. Itu menggugah Mas Sigit untuk menjadikan itu teks di karya itu. Iya, betul. Terus aku godak-gaduk lagi, aku pilih lagi, ya itu tadi karena karya ditempatkan di jalan, orang ya pilihannya cuma sekilas ya, sebenarnya dia estetiknya gerak gitu. Nah, jadi harus pendek gitu, terus harus yang gampang diingat juga. Tak pilih-pilih yang komposisi kata itu Mas, yang hari ini masa depan adalah hari ini, itu juga masuk karena ya hari ini itu masa depan itu direpresentasikan lewat hari ini gitu. Itu juga nyambung. Terus kalau konteksnya tentang persoalan sosial politiknya mereka, ya yang dia dapat hari ini ya untuk survive hari ini gitu. Itu dalam banget loh sebenarnya. Spiritualitas itu kan kalau dalam spiritualitas yang lebih dalam kayak carpe diem gitu ya. Seize the day. Jadi pokoknya hari ini ya kita syukuri. Masa depan atau masa lalu ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi apa yang ada kita syukuri dan kita jadikan pijakan kalau ada hari esok ya kita syukuri lagi gitu. Betul. Makanya terus sampai kadang kalau terus ngomong masa depan itu ya sesuatu yang ada di depan terlalu sombong gitu. Jadi, nah itu kesadaran itu ada dari Ibu Siam itu dan ngobrol dengan buruh-buruh gendong itu. Penerimaannya. Iya. Kalau terus kita ya terus ditempatkan di kita gitu, di aku gitu. Wah, ya kalau masa depan itu besok kayaknya kok terlalu sombong ya. Mungkin untuk sebagian teman-teman masa depan tuh nanti sore kali gitu. Bisa sampai nanti sore itu wes syukur gitu. Itu. Nah, terus lagi aku mikir lagi sama persoalan di generasi kita sekarang. Ya istilah gampangnya yang generasi tarsuk gitu. Ini kan pemaknaannya aku terus dapat ilmu yang baik banget masalah kita ngasih value terhadap waktu ya. Dan ya dalam tanda kutip situasi generasi kita sekarang juga masih kurang untuk itu gitu. Bahkan kita semua artinya tahu kalau sesuatunya itu akan lebih bagus ketika korupsi ini nggak ada misalnya. Tapi kan mindsetnya mungkin kenapa korupsi nggak selesai juga karena besok kok hilangnya. Kalau hari ini nggak, bukan hari ini kok hilangnya gitu, masa depan gitu. Jadi ya harusnya memang obrolan sama Bu Siem ini value-nya bisa dipakai di persoalan-persoalan urgent kebangsaan kita sekarang gitu. Kalau mau toleran ya nggak usah masa depannya Indonesia sekarang gitu. Karena konsepnya juga NKRI gitu. Ini disatuin dari berbagai macam bangsa dan kultur gitu. Jadi ya konsekuensinya memang harus tunduk. Jadi artinya tunduk sama value yang baik itu memang aturan sosial ya gitu. Jadi ya sudah sewajarnya, maka kayak ideologi rasisme, korup itu nggak usah diproduksi lagi gitu. Kalau pilihan Mas Sigit untuk membawa Bu Siem ke tembok-tembok itu apa? Apa karena latar belakang Mas Sigit juga sebagai artis yang menggarap ruang-ruang publik? Begitu saya konsentrasi sama penempatan karya di ruang publik, lalu ketemu sama value yang ada di ibu-ibu buruh gendong Pasar Beringharjo, aku langsung memiliki ide itu. Orientasi kekaryanya emang udah oke, nanti aku pasang di jalan. Lalu tapi sama titik-titiknya random juga Mas gitu. Aku nggak, yang paling aku ingat di Kridosono itu. Itu tahun berapa tuh Mas ya? 2000 berapa ya? Udah lumayan lama tapi. Lama itu. Tapi itu masih nempel tuh di ingatan.
Situasi sekarang memang ya kayak apa esensinya museum jadi sangat penting yang kayak tadi Mas. Kalau mau lihat sungainya bersih ya nggak usah besok-besok, sekarang aja gitu, berhenti buang sampah di sungai. Atau ya lagi-lagi yang masalah korup ya, kalau misalnya di ya, negara semua ini persoalan kalau dekati hari ini orang langsung turun tuh untuk dan tentunya menyelesaikan. jaminan masa depannya bakal lebih Pasti baik. baik, persis. Nah, untuk karya museum itu masih ingat nggak berapa banyak ditaruh di ruang publik? Di Kira-kira ya. ada di Kridosono, di Jeblok, lalu di Bantul itu Mas, di Selatan itu Prayan, lalu di Antara, di Pasar Baru, lalu di mana lagi ya? Di Jogja semua di tapi? Malaysia. Oh, Malaysia ada juga? Itu di BIS. Nah itu juga lucu, di Malaysia itu yang Rena balapan dinilai, anak saya itu ada agenda BMX. balapan di sana ya. Kebetulan dia juga dapat undangan untuk race itu. Sebelum berangkat, aku nelpon teman-teman di Malaysia karena aku pernah pameran di sana. Street artist di sana. Bukan, itu malah lebih formal itu. Formal, iya, okay. itu dinas kebudayaannya di Kuala Kubu. Saya telepon di sana, ini anak saya mau ada race gitu, dinilai gitu. Terus aku sih maunya ini ya, dapat support, aku mau presentasiin karyaku gitu-gitu. Malah mereka, oh sudah, ini aja, besok habis race kita jemput gitu. Terus kita di Kuala Kubu, kita akan support tapi kamu harus kasih workshop ke 2 high school ya, 2 SMA. Oke. Di Kuala Kubu itu? Iya. Wah, ya Pak, gitu. Pak Rizwan namanya. Jadi waktu pas habis race kita dijemput terus ke Kuala Kubu, aku workshop sama anak-anak SMA. 2 sekolah? Iya, medianya itu BIS Mas. Bukan aku di kanvas atau di tembok, di BIS. Itu. Jadi kepikiran bawa museum ke situ? Ya mereka. Mereka menunjuk itu BIS itu bekas perpustakaan keliling. Mobile ya. Oke. Bekas perpustakaan keliling, terus jadi kita datang itu juga agak lucu loh. Kursi-kursi ngadepnya ke BIS itu, ke dinding BIS itu. Ternyata nanti kamu workshopnya di situ. Wah, keren nih. Iya. Ya bukan apa-apa, aku agak shock juga karena Malaysia kan memang lebih teratur ya. Iya. Ya, terus iya. Ya pas masang di situ. Jadi masang di BIS itu, di bekas perpustakaan keliling itu yang untuk di Malaysia. Itu juga aku sampein sama ceritanya, konsep karyanya tentang Ibu Siam itu ya. Relasi dengan museum sampai sekarang masih? Masih. Apa bentuk relasinya Mas? Ya saya berkala ngunjungin ke Beringharjo. Oh, ketemu dengan mereka. Ketika mereka istirahat malam itu atau enggak, pagi? malah pas siang Mas. Oh, siang. Iya. Pas siang, karena aku takutnya kalau malam malah memang mereka wis kecapean ya. Siang ya waktunya nggak panjang ya Mas. Waktunya nggak panjang. Jadi tapi rutin. Kayak misalnya aku mau berangkat ke Cina, aku ya tetap nyuwun pangestu sama Bu Siem. Setiap mau pergi kemana nyuwun pangestu Bu Siem. Karena ya energinya ibu ya. Itu kayak menjadi energi Mas Sigit juga. Iya, dan ya nek dipangestoni ibu ya kita biasanya dimudahkan. Wah, dan itu terbukti ya. Iya, dan itu terbukti. Apa bentuk ekspresi atau bentuk apresiasi Mas Sigit ke Bu Siem? Selain bahwa energinya dipakai, lalu jadi kayak restu buat Mas Sigit. Saya dengar kan juga ada ketika karya itu diekspresikan Mas Sigit di ruang manapun, Mas Sigit juga berbagi ke Bu Siem. Kalau ini pengestunya, kalau karya Bu Siem ini ada yang mengoleksi, aku sama istriku nganter ke Beringharjo. Sebagai ungkapan terima kasih. Iya. Dan walaupun itu nggak diobrolin dari awal Mas. Aku malah nggak mau ngobrolin dari awal, artinya bukan terus kita nggak mau, ini mungkin lihatnya lain ya, bukan persoalan nggak mau jelas dari awal atau fair-fairan dari awal, karena relasinya ini relasi antar 2 manusia, anggaplah ibu sama anak lah. Nggak transaksional lah, bukan relasi transaksional. Iya, benar itu Mas. Karena emang ketulusan yang muncul ya. Ya nanti Allah alam berkah dalam puji Tuhan kalau misalnya itu ada efek ekonomi yang muncul dari situ, ya itu haknya Bu Siem. Gitu. Jadi
museum waktu pertama juga itu shock kaget. ya. Itu pas mau sebelum saya sekarang pamit ke Cina itu Mas. Oke. Iya, ya kaget. Ya ini juga aku bacanya bukan apa-apa, tapi memang ketulusan ibu juga ya. Udah boten sampun. Gitu. Karena kalau apa setelah tak pasang itu juga aku tunjukin. Oke. Nah, Bu tak pasang di sini. Gitu. Oh, kok iso podo ya Mas? Gitu. Lucu. Seniman ya. Terus, api gitu. Terus apa? Sesuk meneh aku difotone mbok sing luwih ayu. Oh gitu ya. Nah, jadi relasinya kayak lebih ini ya pertemanan ya atau malah kekeluargaan. Iya. Kayak aku nempatin ya jadi kayak anaknya aja. Iya. Nah, terus itu apa? Memang ini kalau apa muncul tadi efek ekonominya ya bukan juga ya memang seharusnya tak anter Mas ke sana, bukan maksudku bukan terus apa ya bukan apresiasi tapi mungkin ya derek ke sana itu bagian dari rasa syukur kali ya. Oke. Okay. Dan ya apa kalau mau dilihat porsinya juga akan sama juga, misalnya saya bisa atas rezekinya karya Bu Kesmo juga Bu Siem itu juga bisa mobil keliling di banyak tempat ya. Jadi Mas Sigit kemana aja dengan karya-karya di jalan itu? Paling kan Jogja, lo kota-kota di Indonesia, ya. Tadi Malaysia, Cina, Vietnam, Australia, Austria, sama London di Inggris. Bisa sampai ke area yang luas itu gimana ceritanya Mas? Yang pertama itu di Austria itu 2 kali. Itu tahun pertama 2014 itu risetnya Mas. Jadi aku kerja bareng sama jurnalis juga, namanya jurnalis di sana. Iya. Okay. Helena Manheitsgeber. Dia penulis, fotografi sama videomaker juga. Lalu ya sebenarnya belajar bareng. Aku banyak belajar prinsip-prinsip jurnalisme dari yang dia. terus menginfluence di memperkaya karyaku gitu. Terus kita bikin project itu namanya Tirolesia, Tirol Indonesia, sebutan lain apa sebenarnya bukan sebutan lain. Ada satu wilayah yang dibilang Tirol kalau di Austria. Terus belakangan setelah aku pulang dari Austria itu aku baru di pesawat nemu majalah kalau Tirol itu negeri di atas awan. Oh, ininya. Penjelasannya. Terus ya framing apa memang heaven gitu Mas. Memang indah banget. Nah, itu aku kerja sama, kita bikin project bareng namanya Tirolesia, Tirol Indonesia. Karena dia fotografer, terus base kekaryaanku juga dari fotografi. Lalu kita pakai idiom fotografi ini, karya-karya fotografi sebagai ini apa penyatu. Kita mau ngelihat apa yang ada di sana dan apa yang ada di sini tuh yang kesamaannya ada di mana. Dan ternyata banyak. Kalau kita punya reok di sana juga sama punya tarian yang dengan mirip gitu. Terus bendera itu merah putihnya juga apa sama, lalu banyak pemandangan gitu-gitu, ada Bromo, ada sana juga pegunungan Alpen apa dari kesamaan itu lalu kita kerja Helena kesini itu kita keliling mobil. Sini tuh di Jogja? Ya ke Indonesia. Oh, ke Indonesia. Ya, dia jalan sampai di ke arah timur itu sampai mungkin Lombok ya. Ya, itu bawa foto-foto tadi random juga Mas. Lihat ketemu orang terus kasih lihat lalu pilih, terus orang yang kita temuin itu milih salah satu foto, lalu dia cerita kenapa kamu pilih itu, macam-macam. Terus kita dokumentasiin nih obrolan kita, momen waktu dia publik ceritain foto-foto yang mereka tertarik. Jalan lalu kita satuin lagi. Terus berikutnya gantian aku ke sana. Itu juga keliling Austria untuk nunjukin foto-foto yang aku bawa dari Indonesia. Terus jadi publik yang di sana nemu terus cerita itu didokumentasiin, lalu kita bikin pameran bareng di foto forum di Innsbruck. Pamerannya foto bentuknya?
foto sama karya. Karya model kayak street art itu. Iya, yang stencil itu. Iya, dari hasil Foto. mobil itu aku juga membuat karya dari dokumentasi yang waktu kita jalan. Sebelumnya setelah dari Innsbruck, lalu gantian pameran yang untuk di Indonesianya di Galeri Antara. Galeri Antara di Jakarta. Iya, di Pasar Baru. Itu jadi kenapa bisa ke Austria. Lalu yang 2014 tadi itu aku ke sana dengan Project Terolesia ini, sekalian aku riset untuk karya yang berdasar dari hasil mobil tadi. Ya, itu hasilnya yang Ibu Albania itu, Mas. Yang aku kasih teks catatan tentang keadilan ekonomi itu. Itu pengemis Ibu Albania aku temu di Innsbruck itu sangat banyak ya. Dan yang alasan lagi kenapa Ibu Albania pengemis itu aku bikin karya, karena mengingatkan aku sama Indonesia lagi. Jadi tektoknya dari Project Terolesia itu Austria Indonesia sampai hal-hal yang nggak terpikir, tapi alam kasih kayak yang sama Ibu Albania ini. Kenapa aku bilang aku keinget sama Indonesia ketika gini, Mas. Aku samperin, aku etika ya, ajak ngobrol untuk minta waktunya aku mau diskusi presentasi konsep karya dengan Ibu Albania. Iya. Itu orang asing sama sekali kan, nggak kenal, nggak tahu. Iya, nggak kenal. Nah kan temanku Helena jurnalis yang di Austria pun ya nggak kenal, itu semua kita asing. Terus yang mengingatkan ketika dia menjawab, jangan, nanti bosku marah. Gitu. Ini human trafficking. Ya, dan ini sama yang di Indonesia. Ada mafia yang mengorganisir pengemis-pengemis ini, menjual kesedihannya. Iya. Itu mereka kan ini ya, imigran ilegal ya, Mas. Jadi nanti ada yang melindungi, tapi dia harus bekerja sama si pelindung ini gitu. Itu yang kenapa aku jadi keinget sama Indonesia. Nah, untuk itu mohon maaf karya yang Ibu Albania itu aku ambil sepihak, Mas. Aku etok-etok jadi turis. Jadi ngalungin kameraku itu nggak pakai tak inceng, cekrek, tak lihat. Manek kalau masih kurang, balik lagi. Itu ada berapa kali bolak-balik. Mungkin nanti bisa aku lihat foto. Kalau foto aslinya malah lebih tragis lagi sebenarnya. Karena Ibu Albania itu ngemis posisinya di depan butik baju. Iya, baju butik. Jadi kontras banget ya. Kontras banget, Mas. Tapi karena ya konsepnya hanya untuk Ibu Albania itu, terus tetap tak crop fotonya. Itu tak pasang sebuah catatan tentang keadilan ekonomi, karena salah satu jargonnya Uni Eropa kan bangun Uni Eropa itu untuk pemerataan ekonomi ya di Eropa. Ya, tapi terus ya ini ada satu catatan nih gitu. Itu ya sedikit main-main juga. Tapi esensinya aku nemu gini, Mas. Kalau aku ke Austria, terus aku merekam sesuatu yang indah di sana, semua itu indah. Di Winanya aja aku tinggal di flat yang bangunan itu 500 tahun, tapi masih maintenance-nya bagus. Aku kalau keluar flat, turun sampai ke bawah, terus ke jalan itu bayanganku Lord of the Ring gitu. Terus karena jalannya masih batu-batu juga, gitu. Tapi maintenance-nya bagus. Jadi aku juga belajar di sana. Harapannya di Indonesia juga sama gitu. Heritage itu dijaga bener gitu. Karena kalau dijaga ya tetap value-nya penting, terus ya nggak konsumtif juga, harus ganti bangunan harus, dan estetiknya juga lebih keren. Itu kalau di desa aku kayak hidup di dalam kalender. Bagus ya gambarnya. Alam. Iya. Makanya ketemu Ibu Albania itu sesuatu yang mengingatkan bahwa ada persoalan. Tapi kan di balik itu semua, maksudku kalau hanya yang indah-indah, aku pikir juga banyak seniman yang sudah ngelakuin. Lalu fungsiku juga untuk apa kalau aku mengamplifikasi yang indah doang? Iya. Aku kesini untuk apa gitu? Ya karena juga pendekatannya mau ngelihat persoalan humanisnya. Jadi aku nemu homeless dimanapun ya, kalau di sana juga homeless banyak.
termasuk terus itu Ibu Albania itu. Sama ada Ibu Maria kalau yang di luar itu di luar yang di jalan Mas. Aku ketemu Ibu Maria di Matre itu dia ada kayak rumah makan pondok gitu di atas gunung Mas. Nah, Di Austria Mas? Iya di Austria. Kita kebetulan di sana, lalu itu waktu transit kita mau nerusin ke Istirol. Kita keliling naik motor Mas, biar lebih detail. Iya, karena bisa berhenti kapan aja ya. Bener. Terus kita transit di situ untuk istirahat. Yang aku jadiin karya ke Bu Maria itu, dia cerita tentang masa kecilnya Mas. Dan ini juga alam lagi yang ngasih anugerahnya buat saya. Dia cerita pernah waktu dia mungkin, kalau aku seingatku waktu itu aku ngasih perumpamaannya TK, dia itu umurnya waktu itu sekitar mungkin ceritanya 5-6 tahun gitu. Dia melihat orang tuanya berbohong, tetapi dia menyepakati kebohongan itu. Iya, karena kebohongan itu untuk tentara Nazi Mas. Jadi keluarga Bu Maria ini itu dulu sempat menyelamatkan satu keluarga Yahudi yang dan dikejar. Dia berbohong bersama orang tuanya bahwa dia menyelamatkan. Iya. Oke. Dan itu di sana kan modelnya untuk ada lumbungnya di bawah itu. Nah, itu di satu keluarga Yahudi itu disembunyikan di situ. Ada tentara Nazi datang, nggak ada gitu. Itu aku melihat orang tua aku berbohong dan aku setuju. Tapi yang terus dia nangis, yang sedih ketika bapaknya harus berbicara sama keluarga Yahudi itu untuk mereka pergi Mas. Karena mereka nggak mungkin mampu menampung mereka sekian hari tanpa terdeteksi gitu Mas. Jadi konsekuensinya dia hanya bantu sesaat. Ini yang mengingatkan aku sama Indonesia lagi, kita punya peristiwa yang sama, kekerasan, kekerasan terhadap manusia lain karena politik ya. Iya, misalnya di 65 gitu. Saya berbicara seperti ini tidak bermaksud berpihak yang kanan atau yang kiri. Saya berbicara ngomong atas nama kemanusiaan. Itu kenapa mau cerita Mbak Bu Maria itu kenapa mengingatkan aku sama Indonesia, karena aku teringat sama kalau waktu Perang Dunia Kedua itu ya, itu Nazi diburu sama Yahudi diburu sama Nazi. Dulu di Indonesia ada PKI diburu oleh penguasa. Terus meninggal juga banyak gitu. Nah, ini perlu untuk aku perlu didiskusikan ulang. Artinya tidak juga untuk siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi untuk utuhnya sebuah sejarah gitu. Generasi ini berhak dapat itu. Karena yang aku pelajarin di Austria juga itu ternyata hampir kayak Jerman katanya Mas. Mereka cukup sensitif ketika ngomongin Nazi. Itu malu, nggak mau ngomongin. Malunya minta ampun gitu. Mereka bagaimana bisa sangat marah terhadap nenek moyangnya yang melakukan kekejamanan dan kebodohan itu. Itu didapat karena mereka mempelajari secara utuh sejarah gitu. Itu ya. Iya. Nah, jadi mereka nggak sampai di tingkatan seperti itu, sosial nggak perlu khawatir itu akan terulang. Karena masyarakat punya kesadaran yang bersama itu dan sampai ke titik malu Mas. Nah, itu memang kenapa sensitif. Itu yang aku dapat dari Bu Maria. Gitu. Dan satu lagi aku terus berimajinasi Mas. Sangat mungkin zaman dulu pelarian Partai Komunis Indonesia itu juga bertemu orang-orang baik seperti keluarganya Bu Maria. Dilindungi, tapi cuma sesaat. Iya, sangat mungkin. Cuma karena risalah sejarah 65 tidak dibuka secara utuh,
Lalu orang-orang mulia seperti keluarganya Bu Maria yang pasti juga ada di Indonesia ini waktu zaman itu nggak termunculkan. Padahal dari situ kan value yang sangat bagus ya. Ya, artinya kemanusiaan tadi. Iya. Itu kalau apapun perbedaannya, apapun pilihan politiknya, ketika terus ngomong tentang rasa kemanusiaan, ya sudah semuanya sama. Iya, walaupun resiko yang gila sebenarnya. Itu juga yang mendasari karya-karya Mas Sigit ya, kemanusiaan dan nilai-nilai yang sama di antara semua umat manusia. Gitu. Iya, saya ingin juga ngikut ini bagiin energi untuk ya kita menungsake dimenungsake lah, pemanusiaan manusia lah, gitu. Untuk buatku kalau itu bisa konkret, ya estetika itu ada, seni itu ada. Sekarang dia berperan lah gitu. Iya. Bagaimana kalau seni itu ada atau estetika itu ada, kalau hidup ini masih ada kekerasan, itu masih ada ketidakadilan. Iya, ada ketidakadilan, lalu masih ada yang harus yang rasa tertindas, lalu ya lagi-lagi yang maling gitu. Masih dianggap terhormat, itu kan juga maksudnya koruptor itu juga gimana seni, gimana estetik sih gitu. Kalau hidup hari gini masih juga anak-anak terdidik ini bisa menjadi maling gitu kan juga. Kalau ini indah banget gitu, enggak estetik gitu. Itu kenapa spiritnya buatku dinilai kemanusiaan yang paling menjadi dasar gitu, Mas. Tapi saya belum menangkap pertemuan Mas Sigit dengan street art itu ya, lalu stensil dan kemudian karya-karya di jalan itu gimana, Mas? Lalu kemudian dihidupin sampai sekarang kan? Iya. Itu gimana cerita awalnya? Ini dulu sebelum 98 ya, Mas. 98. Iya. Zaman dimana ekspresi sangat dibatasi. Ya. Buat generasi sekarang mungkin nggak paham 98 tuh kayak udah 20 berapa tahun? 23 tahun sekarang. Tapi ya jangan kembali ke Orba lah. Iya. Gimana, Mas? 98? Waktu itu ekspresi memang dibatasi ya. Terus kebetulan saya dikasih kesempatan untuk juga belajar seni di SMSR waktu itu. SMSR. Ya, sampai 94. Jadi aku punya bekal metode untuk mengekspresikan ini rasa pikiranku, kegundahan gitu, Pak. Cuma karena konsekuensinya situasi politiknya tidak memungkinkan, lalu itu harus dilakukan, ya harus diam-diam. Anonim. Harus diam. Karena anonim waktu itu karena represi kan, bukan karena gaya-gayaan. Bukan, ya. Karena emang demi keamanan dan keselamatan. Bisa hilang kalau dulu, Mas. Hilang beneran. Benar. Dan ya kita bisa bayangin bukunya Pak Pram itu bisa kita baca aja dari estafet fotokopian dan itu dari tangan ke tangan ya, maksudnya underground. Ya, bagaimana kita mau berekspresi secara utuh gitu dalam situasi yang kayak gitu. Ya, kecuali yang gambar yang indah-indah gitu atau yang ya baik-baik dalam artian sesuai kemauan si penguasa. Iya, penguasa waktu itu. Jadi ya yang tidak atau yang ngasih otokritik ya harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi gitu. Anonim tadi karena bukan apa-apa, kita juga nggak boleh fatalis gitu. Karena energinya ya syukur kalau masih masih diberikan rezeki sama Gusti Seso melanjutkan lagi. Iya. Itu mirip kayak ini semangatnya Pak Yakob itu, mayat nggak bisa diajak berjuang. Itu kan jadi kalau kita mau bikin hebat sekali terus selesai buat apa? Bisa panjang. Iya. 98 terus Mas Sigit itu dulu masih graffiti, Mas. Masih blog-blog teks gitu. Kayak terus isu rasisme dimunculkan. Teman-teman Tionghoa didiskreditkan, itu kita apalagi juga yang terus ini wacana pribumi gitu, itu juga aneh lagi. Ini bangsa dari mana-mana datang ya. Itu ya sampai toko-toko ditulisin milik pribumi. Iya, itu kan ini ya spiritnya tuh rasialis ya. Lalu kita
bagaimana bikin counternya ini gitu. Kalau mau aksi massa, hitung-hitungan massanya juga kalah gitu, dan itu nanti fatalis lagi, konyol lagi, ya sudah gitu. Yang situasi waktu itu hanya pilihannya lakuin sendiri gitu. Artinya kita juga nggak mungkin nyuruh orang gitu. Kalau punya ide ya lakukan sendiri. Itu ya kayak gitu kita. Ya paling kelompok-kelompok kecil Mas. Dulu juga sebenarnya kan berangkatnya dari kelompok diskusi. Sekolah, ya. Di diskusi di sekolah. Terus ya udah kita pasang karya ini gitu. Semua bersaudara. Lalu ya spirit yang untuk ngonter itu dulu. Itu kita bikinnya seperti itu. Lalu setelah Soeharto turun, sebenarnya momentumnya setelah Gus Dur naik jadi presiden Mas. Saya baru menggunakan gambar. Oh, tadinya teks? Iya, teks, terus ya lebih ke stensil yang, kalau udah menggunakan stensil yang ya satu warna tok gitu, karena juga masih urgent. Terus waktu itu ya kesibukannya juga, konsentrasinya juga masih sangat nggak memungkinkan. Lalu waktu Gus Dur mulai jadi presiden, jadi naik itu, memang atmosfernya lebih rileks, lebih terbuka. Ekspresi-ekspresi yang cukup berbeda pun gitu terakomodir. Ya, memang lebih toleran. Nah dari situ bisa explore. Lalu sampai di 2012. Ya, sampai di 2012 aku berpikir ulang Mas, karena mengingat zamannya juga udah lain, internet sudah begitu masif. Lalu aku mikir kayaknya udah nggak mungkin nih bisa anonim gitu. Ya oke, anonim secara wacana, tapi kalau misalnya di tingkatan realnya juga bukan anonim, ya aku pikir itu tanggung gitu. Jadi aku ambil kesimpulan, ini nggak mungkin, zaman ini nggak mungkin bisa anonim. Terus ditambah lagi ada anggapan kalau karya itu nggak diberi identitas, itu dianggap main-main. Gitu. Dianggap semaunya gitu. Nah aku nggak mau terdistorsi gitu, karena karya itu untukku sesuatu yang sudah aku pilih, aku prioritaskan, lalu aku diskusikan sampai ya ada nilai pentingnya untuk jadi sesuatu yang bisa menumbuhkan kemungkinan untuk lebih besarnya ruang kemungkinan kita bangun diskusi Mas. Membangun percakapan baru ya, dengan karya. Iya, jadi kalau terus sesuatu ya sederhananya sesuatu yang aku anggap serius gitu. Terus kalau terbaca itu tidak serius juga hanya karena gara-gara blank, nggak ada identitasnya, kayaknya juga ini percuma gitu. Ini bukan ini yang aku pingin. Terus yang terakhir, ini aku meninggalkan anonimus atau konsep anonim itu karena aku bentuk apresiasi atau penghormatanku sama publik. Ya, jadi aku harus cukup fair itu kepada publik yang mau diajak berkomunikasi. Karena aku menempatkan karyaku di ruang mereka Mas, di ruang kita, ruang publik. Jadi penghormatanku terhadap publik, aku menyertakan identitasku, gitu. Itu bagian respekku gitu. Aku kok kayak nggak respek ya kalau terus aku nemplek karya di ruang bersama, lalu aku nggak meninggalkan identitas yang memungkinkan untuk orang ngelakuin klarifikasi atau minta klarifikasi aku atau ya. Jadi ya itu kenapa terus sejak 2012 aku pakai inisial DS itu Mas. Terus ada 2 angka di belakangnya, itu angka tahun. Ya. DS12, DS13 gitu. Ya, gitu. Jadi respek kepada publik itu gimana, bisa dipahami gimana Mas? Itu kan ruang publik, ruang yang dikonsumsi oleh publik. Lalu Mas Sigit naruh karya di situ, ada inisial, respeknya di mana? Artinya aku meninggalkan jejak Mas. Artinya aku harapanku publik bisa membaca bahwa oh ini karyanya si ini gitu, atau bisa mencari tahu dari identitas yang aku kasih. Nah, karena tadi ruangnya itu ruang bersama,
lalu aku ingin membangun apa ya, suasana yang lebih fair gitu. Artinya even aku tuh di sana, tapi ya nggak boleh ngomong gitu. Artinya gini, yang aku pasangin karya itu kebanyakan objek-objek yang rusak. Oh ya, terawat. Ya, coret-coret atau ada gambar yang seksis, ada tulisan yang violent gitu, atau yang tulisan seksis juga. Lalu ya yang chaos, yang kumuh. Jadi aku nggak juga tapi kayak ya itu benerin lah gitu. Aku benerin ruang publik pakai karyaku. Dengan itu pun aku nggak ngerasa fair juga kalau aku nggak naruh identitasku, Mas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban juga ya? Iya, bentuk pertanggungjawabanku juga. Lalu rasa hormatku sama publik gitu. Harapanku value-nya akan diterima bareng, lalu kita bareng-bareng ngasih value yang bagus ke ruang publik kita gitu. Karena juga jangan-jangan nggak cuma pemerintah, tapi ya kebanyakan mungkin dari kita terlalu cuek gitu. Padahal ruang publik itu representasi hidup kita hari ini, gitu. Kalau kita mau lihat Indonesia kayak apa, ya lihat di jalan sana itu. Bagaimana situasi Indonesia ada di jalan itu? Ya, kumuh, kotor gitu. Nah aku juga nggak mau itu misalnya karyaku juga dianggap gini, Mas. Wah, street art resik gitu. Aku juga nggak ada juga yang menentukan kalau street art harus kotor gitu. Terus buatku sendiri memasang karya di ruang publik bukan menambah kekreditan publik. Itu jangan malah justru seperti itu. Kalau hanya menambah kekreditan yang ada di ruang publik, ya nggak memberi apapun. Iya, gitu. Lalu fungsinya apa gitu? Apa bedanya juga sama yang masang iklan sembarangan gitu? Jadi kalau aku di situ, dan lagi-lagi semuanya entah sampai ke visual estetiknya ya, Mas, itu aku lakukan serius karena lagi-lagi itu rasa hormatku sama publik. Walaupun semua seniman nggak mungkin mau suruh gambar jelek, gitu. Semua karyanya pasti bagus, gitu, dan sungguh-sungguh. Apalagi buatku ketika di jalan itu sudah nggak ada yang lagi yang bisa belain karya itu. Ya respon bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Gitu. Apakah dihapus, apakah ditimpa, apakah diuring-uring masyarakat. Bisa semalam, bisa sehari, bahkan malah nggak sedikit juga yang bisa tahunan gitu. Tapi karya Mas Sigit ada yang umurnya tahunan. Saya lihat ada satu. Iya, Mas. Yang di dekat Pontiarte itu sama yang di Kuncen ini masih ada. Itu juga dari 2018 sampai sekarang. Kalau yang 18 sekarang jadinya 3 tahunan ya. 3 tahun ya. Lalu yang di Pontiarte itu 2015. Oh, udah 6 tahun. Iya, itu 6 tahun. Jadi relatif sih memang, Mas. Tapi ada yang umurnya pendek banget juga? Ada, ya. Ada yang dulu semalam doang udah ketiban. Karya itu resiko atau konsekuensi karya di ruang publik. Dan kita cukup sadar itu. Itu memang fragile. Nah, ditambah lagi gitu, Mas. Karya di ruang publik nggak ada yang belain. Lalu yang lihat juga semua umur. Artinya kalau egonya seorang seniman gitu mau seliar apapun, kurasinya akan lebih ketat ketika di ruang publik. Iya. Karena kamu nggak akan mungkin bisa se-ekspresif yang kamu mau gitu. Tapi buatku ya itu keasikan juga, maksudnya keseruan juga, sama konsekuensi yang juga harus dijalankan, bahwa seniman tuh bukan makhluk yang egois gitu. Seniman tuh menurutku ya dia pencatat ya, Mas. Kayak teman-teman jurnalis juga. Dia mencatat pakai bahasa visual situasi atau zaman yang ditemuinya di kesehariannya si seniman. Terus letakkan di jalan. Lalu kalau terus banyak juga pertanyaan gini, Mas, dapat duitnya dari mana gitu kan? Iya. Nah ini satu hal lagi, disiplin ilmu apapun kalau ditekuni, alam semesta pasti akan ngasih support, ngasih rezeki. Jadi ya kalau misalnya ada apresiator seni yang pengen ngoleksi karya, itu
biasanya terus ya aku bikinin artworksnya. Walaupun kalau tidak ada yang mengoleksi gitu ya, biasanya aku simpan di gulungan masternya itu, karena orientasinya memang karya itu untuk dipublik gitu Mas. Nah lagi-lagi kalau ditanya lo gimana dapat duitnya gitu, lah terus ternyata kebetulan ada juga beberapa inisiator yang cukup sepakat sama konsep kekaryaanku Mas. Itu kan kenapa karya aku letakkan di jalan, karena aku ingin mengurangi eksklusivitas kesenian. Oke, kita mau seni dengan publiknya. Mau nggak mau kita harus terima kondisinya saat ini memang infrastruktur kesenian kita masih eksklusif. Ya harapanku kita selalu mencairkan itu sampai nantinya beneran seni itu dimiliki oleh publiknya gitu Mas. Itu salah satu semangat street art kan ya? Iya. Nah untuk itu gimana caranya biar publik bisa deket sama karya gitu idenya tadinya Mas, cita-citanya. Kalau memaksa untuk siapa yang lewat misalnya ibu-ibu terus harus ayo lihat ke galeri itu sangat nggak mungkin. Walaupun ada misalnya cara-cara yang bisa dilakukan sebenarnya Mas untuk pengondisian itu untuk nantinya. Misalnya pemerintah mewajibkan pelajar dan mahasiswa misalnya itu setiap bulan ngunjungin pameran terus bikin review. Itu bisa memanen hasilnya misalnya 10 tahun kemudian generasi kita deket sama kesenian jadi nggak mudah diorganisir sama kekerasan misalnya. Kalau di Jogja sendiri kan ada klitih-klitih ini kan aku juga sangat prihatin ya. Mereka juga korban sebenarnya karena mereka anak-anak kita, mereka bocah. Lalu harus dievaluasi juga misalnya kurikulum pendidikannya gimana nih, kenapa murid-murid jadi stres nih, jadi sangat sadis kayak gini gitu. Terus kalau nyalain orang tua kurang perhatian, ya dilihat persoalan sosialnya, kenapa orang tua sekarang sibuk sendiri. Iya, sibuk sendiri gitu. Karena ya kalau ditarik lagi ya kondisinya ketika yang dinilai adalah seberapa besar tingkat konsumsinya, di situ kekacauan mulai. Bagaimana pergeseran value di sosial kita yang dulunya di Jogja, lagi-lagi Mas, ada filosofi sakmadyo, seperlunya. Sekarang orang menumpuk. Ya, sekarang ketika kalau dulu kamu baik, kamu sudah cukup penting gitu. Kalau sekarang nggak cukup. Kalau kamu belanja banyak, kamu jadi penting. Gitu. Nah, itu kan tiktoknya jadi kemana-mana. Kenapa juga korupsi bisa sampai ke tingkat-tingkat bawah misalnya? Nah, ada persoalan dasar yang menjadi sistem ini berubah ya. Relasi juga berubah. Gitu. Bener. Bahkan, oke Mas Sigit. Banyak banget nih kita ngobrol 2 jam, tapi Bu Siem tadi memang jadi spirit yang kayaknya kok mengaliri perjalanan Mas Sigit sendiri ya. Jangan itu representasi Mas Sigit yang terwujud di Bu Siem. Jadi saya pengen ketemu Bu Siem tuh kapan-kapan. Kayak kapan tuh Om Beringharjo